Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhanial Tobing akan menjelaskan materi tentang agensi teori. Submateri pertama yang akan kita bahas yaitu tentang game teori. Pada dasarnya, teori permainan terdiri dari dua atau lebih pemain. Sering terjadi, interaksi ini mengarah kepada ketidakpastian dan asimetri informasi. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. Agensi teori mendasarkan hubungan kontrak agar anggota-anggota dalam perusahaan, prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen merupakan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan amanah atau mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh prinsipal kepadanya. Menurut Eisenhower tahun 1989, teori keagenan memiliki 3 buah asumsi. Yang pertama, asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko. Yang kedua, asumsi tentang keorganisasian. Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik di antara anggota organisasi, adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal, dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas. Yang ketiga, yaitu asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Submateri kedua yang akan kita bahas yaitu tentang biaya agensi. Menurut Neisser, teori keagenan menimbulkan dua permasalahan, yaitu terjadinya asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi tentang posisi keuangan yang lebih banyak daripada pemilik atau prinsipal. Yang kedua, terjadinya konflik kepentingan, di mana terjadi ketidaksamaan tujuan. Agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik atau prinsipal. Dalam upaya untuk mengatasi dan mengurangi masalah keagenan tersebut, menimbulkan biaya agensi yang akan ditanggung oleh prinsipal dan agen. Biaya agensi terdiri dari 3, yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual cost. Monitoring cost merupakan biaya yang ditanggung oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Yang kedua yaitu bonding cost, merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Yang ketiga yaitu residual cost, merupakan pengorbanan yang berupa menurunnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Untuk menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan dapat diterapkan manajemen risiko. Manajemen risiko perusahaan juga dapat dijadikan mekanisme pengawasan dalam menurunkan asimetri informasi dan berkontribusi untuk menghindari perilaku oportunistik dari manajemen atau manajer. Submateri selanjutnya yaitu model kerjasama dari teori permainan. Terdapat 2 model kerjasama kontrak dalam teori ini. Yang pertama yaitu kontrak kerja antara perusahaan dan manajer, dan kontrak puncak pinjaman antara manajer perusahaan dengan pemegang obligasi. Terdapat 2 pihak dalam kontrak ini, yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan adalah cabang dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak secara rasional atas nama prinsipal ketika kepentingan agen tersebut dinyatakan bertentangan atas kepentingan prinsipal. Kontrak teori keagenan memiliki karakteristik permainan kooperatif dan non-kooperatif lainnya. Permainan kooperatif terdiri dari 2. Yang pertama yaitu teori keagenan merupakan sebuah kontrak kerja antara perusahaan dan manajer. Perusahaan menunjukkan pemisahan kepemilikan dan kontrol yang ditangkap oleh model perusahaan sebagai 2 individu yang rasional dengan konflik kepentingan. Yang kedua, teori keagenan merupakan sebuah kontrak pinjaman manajer pemegang obligasi. Masalah bahaya lain dari moral yaitu pemberian kontrak pinjaman dan perusahaan, seperti pemegang obligasi dan manajer perusahaan. Pemegang obligasi sebagai pokok dan manajer sebagai agen. Tingkat bunga 16% mungkin akan tampak terlalu tinggi bagi manajer, terutama sejak ia berbagi laba bersih. Akibatnya, manajer dapat mencoba untuk menemukan beberapa perjanjian kontraktual yang lebih efisien yang akan menurunkan suku bunga. Salah satu kemungkinannya akan berkomitmen untuk mengambil
Menulis perjanjian-perjanjian pinjaman. Contoh perjanjian akan membayar dividen jika ada rasio laba bersih sebelum bunga dan pajak untuk pembayaran bunga tahunan di bawah tingkat tertentu. Contoh lain tidak akan melakukan pinjaman tambahan apapun yang akan mencairkan keamanan pemberi pinjaman yang ada jika rasio utang terhadap ekuitas di atas tingkat tertentu. Karena perjanjian yang mengikat secara hukum, pemberi pinjaman akan mengubah probabilitas dinilai dari tindakan. Demikian hasil presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.